Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wa mimma yajidu fil umri, dan dari apa-apa yang bisa menyebabkan menambah usia, menambah umur. Salah satu doa yang sering kita panjatkan, tak pernah ketinggalan, dan doanya biar bisa panjang umur, ditambahnya usia kita. Apa-apa yang bisa menyebabkan menambah umur. Yang pertama adalah al-birru. Wa mimma yazidu fil umri, apa-apa yang bisa menambah umur itu adalah al-birru, berbuat baik. Al-ihsan, berbuat kebaikan. Apalagi sekarang kita ada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu salah satu dari 4 bulan mulia. Jadi Dzulqa'dah ini di dalam Quran juga disebutkan 30 malam yang mulia. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Jadi wajib kita syukuri dari sekian banyak nikmat Allah itu kita dipanjangkan usia kita ketemu dengan bulan Dzulqa'dah. Jadi jangan sampai kita dikasih umur panjang, sehat walafiat, tapi dipertemukan dengan bulan-bulan haram, termasuk Dzulqa'dah yang tinggal tersisa beberapa hari lagi. Jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Al-amalu sholihu fil asyril hurum afdhalu ajran. Amal soleh yang diperbuat di bulan-bulan haram, termasuk Dzulqa'dah ini, maka pahalanya dilipat gandakan dibanding bulan yang lain. Makanya sayang sungguh sayang kalau Dzulqa'dah ini berlalu begitu saja. Kalau kita kaji itu bulan Dzulqa'dah itu kenapa jadi bulan mulia itu banyak banget. Termasuk bulan Dzulqa'dah itu adalah awal bulan haji. Termasuk bulan haji. Asyhurul ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan. Walaupun kita nggak sempat haji, nggak sempat umroh, ya mudah-mudahan kemarin kita ikut walimatus sabar Pak Amiruddin, ada Poiyam, mudah-mudahan kita bisa nempel nyambung ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Karena kayak Al-Makruh kayak Nur Ali, kalau mau cepat berangkat ke Mekah itu, pertama kata beliau, rajin-rajin datang ke tempat walimatus safar yang berangkat umroh atau haji. Yang kedua, sering-sering nganter orang yang berangkat umroh atau haji. Ya kan bisa nganter ke terminal bandara. Ya, walaupun berkali-kali bandara kalau berangkat sendiri juga nyasar dan lumayan. Yang ketiga, sering-sering datang kalau ada orang yang pulang umroh atau haji, minta doanya. Jangan cuma minta siwak sama kormanya. Minta doanya itu. Yang ketiga, yang keempat, ya kalau punya bandar di rumah, ya dijual aja gitu ya. Nah, baca surat Fatihah, surat Muluk. Nah, kalau bandar kan surat Al-Muluk tuh. Iya. Awal surat tangan. Saya pernah sampaikan kata Bu Haji Suratni. Jadi kalau saya baca muqaddimah doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim sampai akhir. Itu selalu saya baca karena saya yakin sambil saya baca, Pak, di dalam mata saya, di dalam hati saya, di dalam bayangan saya ada di Arafah, saya ada di Madinah, saya ada di Mekah. Wa ziyaratu qabri wa karim, dan bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Jadi bayangan saya itu ada di depan makam Madinah. Jadi mudah-mudahan dengan doa saya yang Bapak aminkan, yang kita aminkan, maka insya Allah kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, Ustaz, pokoknya kalau Ustaz baca doa walaupun saya di rumah, saya aminkan. Alhamdulillah beliau pada Syawal kan berangkat. Nah, mudah-mudahan kita bisa berangkat mungkin di hari ini enggak, besok. Kalau nggak tahun depan atau tahun depannya lagi, atau terus kalau nggak berangkat juga berarti nasib kalau gitu. Insya Allah berangkat Pak Amin. Makanya kalau saya baca doa, Ustaz ada baca doa sholawat haji, aminkan saja. Kayak di bab sebelumnya kan dikasih tahu, kalau pengen banyak dapat rezeki, jangan buru-buru keluar sholatnya. Ini kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berangkat pulang. Jadi kita ini diajarin kalau mau punya rezeki yang banyak, jangan buru-buru keluar dari sholatnya. Jadi yang
Pertama, kalau kita mau ditambah umurnya adalah banyak berbuat kebaikan. Wa tarkul adza, dan meninggalkan menyakiti orang lain, perbuatan-perbuatan yang menyakiti, baik lisannya, fisiknya, apalagi nanti jatuh pada perbuatan zalim. Apalagi sekarang zaman-zaman tahun-tahun politik, jangan suka sebar-sebarin hoax, fitnah, apalagi ya gambar-gambar yang pornografi, mohon maaf ya. Jangan menyakiti, hati-hati. Kalau kita kadang ngerti, udah menang baik, diam aja udah. Ya kadang-kadang kita nggak ngerti apa-apa ya, sebar. Wa tauqiru syuyukh, dan memuliakan orang-orang tua. Ya, ai ta'zimu, memuliakan mereka, orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua kita hormatin. Nah, di sini dikatakan, di syarah ini dijelaskan ada beberapa keterangan yang mengatakan siapa saja yang suka memuliakan orang-orang yang tua, ya aisyul kibar, orang-orang tua yang mulia, maksudnya yang akhlaknya soleh, yang alim, asinu umurnya, jadi tuanya ini tua dalam hal umur, kemudian di samping tua, sepuh, mulia, jadi artinya akhlaknya bagus. Maka dia dengan apa fadilahnya? Ayu tolahu mithlu umrihim. Nah, kalau kita senang memuliakan orang-orang yang tua, yang akhlaknya bagus, yang soleh, maka insya Allah kita diberikan umur panjang seperti orang tua yang kita hormati. Amin ya robbal. Kata kayak Pak Jeko sepuh, boleh saya sebut apa-apa gimana itu. Kita muliakan beliau, Mbah Haji Makmur, para sepuh-sepuh kita yang ahli ibadah kita muliakan, maka insya Allah kita umur kita panjang. Amin ya robbal. Ya terpadilah ya terus perangkatan kita. Wasilaturrahmi. Kemudian apalagi yang bisa memanjangkan umur kita adalah bisa bersilaturahmi, menyambung tali silaturahim. Jadi jangan cuma lebaran aja. Nah, ini ada keterangan ruya alin Nabi alaihi salam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yasilu rahimahu wa baqa min umrihi 3 ayyam fa yazidu Allahu ajalahu 30 sana. Wa inna rajula la yaqta'u rahimahu wa qad baqiya min ajalihi 30 sanatan wa yuraddu ajaluhu ila 3 ayyam. Ada keterangan hadis Nabi, tapi saya malam buka-buka, ini keterangannya bukan dari Nabi, jadi keterangannya dari Imam Dohak bin Muzahim, itu ada di kitab Tamil Mobilin. Jadi kata beliau itu ketika menjelaskan ada satu ayat yaqulullah ma yasha wa yuthbit, Allah akan menghapuskan apa yang sudah Dia kehendaki dan menetapkan yang Dia kehendaki. Berkaitan dengan umur atau ajal, kalau kita minta kepada Allah ditambahkan umur kita, apakah jika dikabulkan umur kita ditambah atau tidak? Kata beliau dalam penafsiran itu, kalau Allah Maha Kuasa, apa saja bisa. Ya. Lalu kata beliau menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan rahim, alam rahim itu, Allah tuh mengatakan seperti ini, wahai rahim, aku ini punya sifat rahman, kemudian engkau rahim mempunyai sifat penyayangku, maka selama manusia mau bersilaturahim, maka aku akan bersambung dengan engkau, karena engkau manusia meraba diciptakan dari rahim yang mempunyai sifat maha sayang Allah. Maka ketika manusia menyambung kasih sayang dengan saudaranya, tetangganya, kerabatnya dan sebagainya, maka kata Allah, aku akan menyambung kepada engkau, dipanjangkan usianya. Tapi sebaliknya, wahai rahim, engkau punya sifatku maha penyayang, aku maha rahman, maha rahim. Ketika ada manusia yang memutus sifat sayangku, maka aku pun akan menghentikan sifat kasih dan sayangku. Itu manusia umurnya jadi pendek. Begitu kata Imam Doham. Jadi akhirnya bagaimana? Jadi ketika ada seorang laki-laki yang katakanlah ajalnya itu sudah ditentukan selama 3 hari, karena dia menyambung tali silaturahim, maka Allah sayang kepadanya, dipanjangin umurnya jadi
sana 30 tahun. Tapi sebaliknya juga ada, kata Imam Luham. Kalau ada seorang laki-laki, seorang manusia, perempuan atau laki-laki yang ajalnya ditentukan 30 tahun, tapi karena dia memutus tali silaturahim, sifat sayang Allah dia hentikan, maka Allah pun berhenti memberikan sifat kasih dan sayang kepada hamba tersebut yang tadinya 30 tahun jadi 3 hari. Nah, ini fadilah tali silaturahim. Ini perkataan ini dijelaskan oleh Imam Luham bin Muzahir. Jadi nama juga silaturahim, silah menyambung, rahim kasih sayang. Jadi siapa saja yang menghentikan sifat kasih sayang berarti dia menjauh dari Allah, maka Allah pun akan cabut sifat kasih sayang. Yang mudah-mudahan yang kita rajin-rajin sholat jamaah, kan kita nama silaturahim, yang rajin ta'lim, yang mudah berserahim, yang mudah-mudahan yang kita tadinya umurnya pendek jadi panjang. Amin ya rabbal. Wa ayyah taliza, dan hendaklah kita ini kalau yang mau dipanjangkan usianya, wa ayyah taliza memelihara anqadil asjari rutbah, menghindari dari memotong, mencabut pohon-pohon yang basah yang masih hidup. Jangan mencabut-cabut aja. Termasuk juga metikin jambu tetangga yang bukan punya kita. Berarti kan nggak boleh tadi. Kadang-kadang kita akal-akalan. Wajib kita jambu, oh ya ambil aja, kita ambil. Yang nanya ada yang jawab. Hati-hati jangan sampai gara-gara apel, gara-gara jambu yang bukan hak kita, kemudian kita makan, berarti takutnya kagak ikhlas. Nah itu aja. Jangan cabut pohon-pohon yang masih hidup, yang masih basah. Illa inda darurat, kecuali keadaan darurat. Ya, pepohonan ya kayak di sebelah kan banyak yang tadi ya. Tapi karena darurat kan nanti buat hewan-hewan kurban dipotong-potong ya. Itu boleh. Inda darurat, kecuali darurat. Wa isbabul wudu, menjaga wudu. Menjaga wudu itu maksudnya apa? Itmam sunnahi wa adabi, jaga sunnah dan adab wudunya, sunnahnya dijaga. Ya, biar apa? Biar sholat kita ini benar-benar makjel atau bahasa ya, biar benar-benar menyatu ke hati kita. Karena kalau wudu kita salah, maka sholat pun juga nanti gak bakal beres. Kan syarat sahnya sholat itu ya wudu. Wudunya juga wudu benar. Ya, makanya seperti yang kita belajar fikih yaitu bagaimana wudunya biar benar. Kenapa? Kalau wudunya benar, insya Allah batin dan lahir kita juga akan terjaga. Ketika kumur-kumur, jangan sampai nanti mulutnya ngegibah mulu, ngomongin orang mulu, kepo aja, julid. Kalau macam sudah mah, julid atau julid pak? Cibur apa namanya hidung, mata. Mestinya kalau orang-orang yang benar-benar wudunya, sunnahnya dijaga, adabnya dijaga, insya Allah semuanya itu akan menghapuskan dosa. Tapi kalau ada orang yang wudunya rajin, sholatnya rajin, tapi masih maksiat aja, berarti ada yang kurang. Jangan-jangan wudunya kurang sempurna. Lupa niatnya, gak ngerti niatnya, basuhnya bagaimana, adabnya bagaimana. Ya. Wassalatu bita'zim, dan dengan sholat itu harus dimuliakan. Ya, sholat dimuliakan itu apa? Ya dijaga waktunya tepat waktu. Kemudian jangan ilmu fikihnya juga harus tahu. Ya, kaifiahnya, kemudian jamaahnya itu juga harus ngerti juga. Agar apa? Agar sholat itu benar-benar memberikan asar, pengaruh. Sholat bita'zim. Yang di bab ini di sebelumnya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya, sehingga apa yang kita pelajari, kita dengar semuanya memberikan manfaat buat diri pribadi dan keluarga serta sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu ala Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa maj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tawfiqika wa Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.